Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku, bagaikan jalannya samudra. Shalom, selamat hari Minggu dan salam sejahtera untuk kita semua, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat beribadah pada hari ini, Minggu 25 April 2021. Berikut kami sampaikan penegasan warta jemaat pada minggu ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan bagi Bapak Ibu yang merayakan terhitung sejak tanggal 25 April hingga 1 Mei 2021. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekeluarga dan mengaruniakan umur yang panjang. Amin. Ibadah minggu tatap muka atau onsite di gereja hanya dilakukan satu kali, yaitu pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan perlu diperhatikan bahwa dibatasi hanya untuk 80 orang dan tidak diperkenankan untuk membawa anak-anak di bawah umur 10 tahun. Untuk menyesuaikan kehadiran warga jemaat dengan protokol kesehatan yang ditetapkan, maka diharapkan warga jemaat dapat menyampaikan rencana kehadiran melalui pesan singkat ke nomor hotline yang tertulis pada layar atau tercetak di warta jemaat. Dalam rangka mendukung pelayanan, maka anggota jemaat dapat memberikan persembahan sebagai berikut. Kantong biru diperuntukkan bagi diakonia, kantong merah diperuntukkan bagi kas belanja rutin, kantong ungu diperuntukkan bagi hari besar gerejawi, kantong pembangunan diperuntukkan untuk belanja pembangunan, dan bagi yang beribadah secara online, persembahan dapat diserahkan ke kantor majelis atau ditransfer sebagaimana nomor rekening yang tertera pada layar, dan bukti transfer dapat dikonfirmasikan ke Bendahara Majelis Jemaat GKE Kasinta Menteng melalui nomor WA sebagai bahan laporan. Informasi atau berita keuangan baik dalam rupa penerimaan, pengeluaran, dan informasi pelayanan lainnya dapat Bapak Ibu warga jemaat baca atau perhatikan pada warta jemaat yang dikirimkan dalam bentuk PDF di WhatsApp grup jemaat. Untuk Bapak Ibu yang memerlukan pelayanan gereja, silakan menghubungi Badan Pekerja Harian Majelis Jemaat GKE Kasinta Menteng setiap hari Selasa hingga hari Sabtu mulai pukul 9 pagi hingga 13.00 waktu Indonesia Barat. Mewakili penatua diakon yang bertugas dan seluruh sidang jemaat yang mengikuti ibadah minggu di gedung gereja ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pendeta Mitadona MTH atas pelayanan dan penyampaian firman Tuhan pada hari ini bagi kita semua. Selamat mempersiapkan diri dan memasuki suasana ibadah. Tuhan Yesus menyertai ibadah kita. Kita masuk dalam saat yang teduh. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita kembali beribadah dan memuliakan Tuhan. Kita percaya bahwa kita senantiasa menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Mari kita mengikuti ibadah ini dengan hikmat oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Rasakan hadiratnya di antara kita. Mari kita berdiri dan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 58, bait yang pertama hingga bait yang kedua, Semua yang Tercipta.
Memuji kasih Tuhan yang agung mulia, dalam Yesus puteranya kita selamat selamanya. Segala sesuatu dibaharuinya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk kembali. Jemaat kembali menyanyi dari Kidung Pujian dengan judul Tetap Setia. Sedikit aku lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Pengakuan dosa. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur dalam doa kita. Mari kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan panahnya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kegelapan dosa ini,
Kami bersyukur karena kasih-Mu yang tidak terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepadamu hari ini. Kiranya pujian, doa, dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 36, bait yang pertama dan bait yang keempat, Dihapuskan Dosaku. Kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Marilah kita mendengar firman Allah dalam kitab Mazmur, pasal ke-23 ayat 1 hingga yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai 18, kita bersatu dalam doa, kita mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa di surga, Allah pencipta, pemelihara dan pemilik kehidupan kami. Kami menaikkan ucapan syukur dan terima kasih kami atas kasih penyertaan perlindungan Tuhan di dalam hari-hari kehidupan kami sampai pada saat ini. Kembali kami boleh beribadah, menaikkan puji-pujian dan doa kami.
Kami bersama-sama pada saat ini akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon Roh Kudus Tuhan menuntun kami sekalian, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, maupun Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan, sehingga bersama-sama kami boleh mengerti, memahami, dan dengan sukacita melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Jauhkan kuasa kegelapan dan segala sesuatu yang dapat menghalangi kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ini kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengar dan melakukan firman-Mu dengan pertolongan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Saya akan membacakan untuk kita Injil Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Gembala yang baik. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala, yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Perjalanan hidup yang kita lalui dalam suka dan dukanya, pernahkah kita merenungkan siapakah Tuhan bagi kita? Dalam Mazmur 23 dalam pembacaan kita yang pertama, pemazmur menggambarkan Tuhan sebagai gembala yang baik, yang tidak hanya memberikan makan dan minum, tetapi juga memberikan rasa aman bagi dombanya. Gembala yang baik tidak pernah meninggalkan di saat yang paling berbahaya sekalipun, namun tetap menyertai dan menuntun. Apa yang digambarkan dalam Mazmur 23 ini senada dengan apa yang dituliskan dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai 18. Tuhan Yesus menyatakan dialah gembala yang baik, sekaligus pemilik dari domba-domba. Mengapa Tuhan Yesus menyebut dirinya gembala yang baik? Yang pertama, ia memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Kita baca pada ayat 11 dan 15. Sikap ini tentu jelas berbeda dengan sikap seorang upahan yang bekerja hanya atas dasar upah, sehingga waktu bahaya datang, ia menyelamatkan dirinya sendiri dan bukan berkorban dan menjaga kawanan domba. Ayat 12 sampai 13. Di Palestina adalah hal yang umum ketika seseorang dibayar untuk tugas mengembalakan kawanan domba. Oleh karena dia bukan pemilik domba, maka saat ada binatang buas atau serigala datang, maka ia akan melarikan diri, menyelamatkan dirinya sendiri tanpa memperdulikan nasib kawanan domba yang ia gembalakan. Berbeda sekali dengan gembala yang baik, pemilik domba-domba. Gembala yang baik justru memberikan nyawanya bagi domba-dombanya.
dan melindunginya dari berbagai ancaman. Inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika Ia mati menggantikan hukuman dosa kita di atas kayu salib. Kita yang seharusnya binasa karena dosa-dosa kita, namun Tuhan Yesus memberikan dirinya untuk menanggung dosa-dosa kita. Ketika Tuhan Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik," maknanya ialah Tuhan Yesus memberikan nyawanya supaya kita memiliki hidup yang kekal. Lalu yang kedua, mengapa Yesus mengatakan dirinya gembala yang baik? Karena Ia mengenal domba-dombanya. Pada ayat yang ke-14, Yesus menegaskan bahwa sebagai gembala yang baik, Ia memiliki pengenalan akan domba-dombanya. Biarpun domba-domba kelihatannya hampir sama semuanya, namun gembala yang baik dapat melihat dan mengetahui perbedaan antara domba yang satu dengan domba yang lain. Inilah berita yang sangat indah bahwa Tuhan mengenal setiap kita secara pribadi. Karena Ia mengenal kita, tentu Ia tahu dengan jelas semua pergumulan, kepahitan, kekecewaan, dan bahkan semua kebutuhan kita. Lalu mengapa kita harus khawatir seakan-akan kita berjuang sendiri di dunia ini tanpa ada yang menolong kita? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada ayat yang ke-14 juga ada bagian kalimat, "Dan domba-dombaku mengenal aku." Ini berarti sudah seharusnya domba-domba pun mengenal gembalanya dan mengenal suara gembalanya. Pertanyaannya ialah, kenalkah kita dengan gembala kita? Kenalkah kita dengan suara gembala kita? Jangan sampai karena hiruk pikuk kebisingan dunia bahkan kesibukan kita membuat kita kurang mengenal gembala kita, bahkan tidak dapat lagi mendengar suaranya. Bapak Ibu Saudara, rencana keselamatan Allah juga mencakup bangsa-bangsa lain. Karena itu Ia mengutus Yesus untuk menjadi gembala juga bagi bangsa-bangsa lain. Dan ini digambarkan pada ayat yang ke-16. "Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala." Baik orang Israel maupun bangsa-bangsa lain yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah domba-domba milik Allah yang dipercayakan kepada Sang Gembala. Kita patut bersyukur kepada Allah sebab kita pun termasuk dalam domba-domba yang dimaksudkan pada ayat yang ke-16. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, nas firman Tuhan hari ini mengajak kita merenung kembali seperti pertanyaan pada awal renungan tadi, siapakah Tuhan bagi kita? Aku adalah gembala yang baik. Ini merupakan panggilan dari Tuhan Yesus untuk kita semua agar selalu mengikutnya dengan setia, mendengar suaranya, mengenalnya, dan semakin mempercayakan hidup kita kepada tuntunannya sebagai gembala agung yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita merenungkan bagian ini dalam hari-hari hidup kita, bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah gembala yang baik. Maka kita dapat berkata seperti Raja Daud dalam Mazmur yang ke-23, "Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku." Tuhan memberkati kita dan menolong kita untuk melakukan firman-Nya. Amin. Saat teduh bagi kita.
kita menaikkan doa syafaat kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di sorga yang mulia, yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus Gembala yang baik, terpujilah namamu. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Tolonglah kami agar dapat melakukannya. Tolonglah kami sebagai pribadi dan keluarga bahkan persekutuan, semakin mengenal Engkau dan mengikuti suara-Mu. Sebagai Gembala Agung yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkaulah Allah yang senantiasa memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Berkatilah hidup kami agar senantiasa berserah dan mengandalkan Engkau dalam segala hal yang kami lakukan dalam kata dan perbuatan. Kami berdoa pada saat ini ya Tuhan, berkatilah setiap keluarga agar hanya Yesus Kristus Gembala yang baik yang bertahta di dalam hati dan kehidupan kami sekalian. Berkatilah suami, istri, orang tua, anak-anak, menantu, cucu, dan seluruh keluarga kami dalam hari-hari yang kami jalani. Kami teguhkan dalam iman dan pengharapan. Dan kami serahkan setiap cita-cita dan harapan dalam kehidupan pribadi dan keluarga kami. Berkenanlah Tuhan menyatakan yang terbaik dalam rancangan Tuhan. Kami pun menyerahkan setiap usaha pekerjaan yang berkenan di hadapan-Mu. Berkatilah ya Tuhan sehingga melalui kami beroleh kecukupan dalam hari-hari kehidupan. Dan dengan sukacita kami pun mendukung pelayanan gereja-Mu. Kami juga memohon berkat Tuhan atas saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan. Berkatilah mereka dengan sukacita yang bersumber dari Tuhan, sehingga kehidupan mereka senantiasa dipenuhi dengan ucapan syukur. Kami pun berdoa ya Tuhan, tolonglah saudara-saudara kami yang saat ini dalam keadaan sakit, baik sakit secara fisik maupun psikis, baik mereka dirawat di rumah sakit, bahkan bagi saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19. Kami mohon di dalam kemurahan-Mu, mereka beroleh pemulihan dan kesembuhan. Berikan semangat hati yang gembira, agar mereka senantiasa berserah dan mengandalkan kuasa Tuhan. Dan berkatilah keluarga yang merawat dan menampingi dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Kami juga membawa dan menyerahkan di dalam doa kami saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan, mereka yang berduka cita, yatim piatu, janda duda, mereka yang terlantar terpenjara, jadi korban bencana alam dan peperangan. Biarlah kekuatan dan penghiburan Tuhanlah yang senantiasa menopang mereka dalam hari-hari kehidupan. Kami pun menyerahkan di dalam doa kami, berkatilah para pelayan gereja Tuhan yang dengan sukacita melayani di tengah masa-masa sulit karena pandemi ini. Teguhkanlah senantiasa dalam pengharapan dan sukacita dalam melayani sesama, terlebih melayani Tuhan. Dan dalam segala sesuatu yang dilakukan, dalam kekurangan dan keterbatasan, Tuhanlah yang menolong dan memperlengkapi. Kami juga membawa menyerahkan di dalam doa kami, berkatilah bangsa dan negara kami, pemerintah kami, dari pusat hingga ke daerah, dan mereka memimpin di tengah berbagai tantangan dan pergumulan, untuk membawa bangsa kami ke arah yang lebih baik. Kiranya hikmat Tuhan yang menolong dan memampukan. Bapa di surga, ada banyak yang sudah kami minta dan mohonkan di dalam doa ini. Tetapi ada banyak seru doa harapan dari setiap pribadi dan keluarga. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan, karena kami yakin dan percaya Kau akan menyatakan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Jadilah kehendak-Mu. Inilah doa permohonan kami yang kami bawa dan serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Tibalah saatnya untuk kita mempersembahkan persembahan syukur kita. Adapun nas pengantar untuk kita, dengarkanlah firman Tuhan tentang persembahan yang terdapat dalam Mazmur pasal 50 ayat yang ke-14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada Allah yang Maha Tinggi. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur bagimu ya Bapa, yang telah memberkati usaha dan pekerjaan kami, sehingga apa yang kami perlukan Engkau telah cukupkan. Pada saat ini sebagai ucapan syukur kami mau memberikan persembahan kami kepadamu untuk menopang pelayanan gereja di tengah pandemi COVID-19 ini, sehingga gerejamu terus dapat bersaksi tentang keselamatan dan kebaikan Tuhan melalui kasih dan perbuatan. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 450, bait yang pertama, kedua, hingga bait yang keempat. Hidup kita yang benar. Pengakuan iman rasuli, marilah kita berdiri bersama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat untuk mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa,
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Petugas ibadah minggu tanggal 25 April 2021 mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku, bagaikan jalannya